Oke. Eh, Selamat malam, Bli. Ya. Perkenalkan, nama saya Blolo Pejabat. Ya. Jadi saya adalah mahasiswa isi Denpasar dari program studi musik semester 7, semester akhir, dan sedang dalam magang di Bali TV. Jadi untuk wawancara kali ini bertujuan untuk kepromosian dalam skripsi saya. Jadi narasumber yang pertama yang saya pilih yaitu Bli Ikadek Yuliantara, nama aslinya, dan biasanya dipanggil kalau di Bali TV Bli Zero gitu. Oke, jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, Bli. Berdasarkan skripsi saya, bagaimana teknik pengaturan mixing terhadap ekualisasi audio pada alat musik akustik? Baik, terima kasih. Teknik pengaturan mixing pada alat-alat musik yang akustik ya. Biasanya pertama untuk alat musik standar seperti gitar bolong itu biasanya dipasang pertama untuk pemasangan ya. Kita memasang itu tepat di lubang gitar. Itu yang pertama pemasangannya. Dia lurus dia. Pemasangannya lurus karena posisi mic itu dia menangkap di depan. Itu mic-nya. Kenapa harus memakai mic dinamik? Kenapa pakai mic dinamik? Kalau kita pakai kondensor mic-nya, dia akan menangkap hampir keseluruhan. Tapi kita kan fungsinya itu tidak untuk keseluruhan, tapi di lubangnya itu. Itu kita pakai mic dinamik, makanya itu harus ditodong lurus, jangan ke samping. Itu yang pertama, pemasangan pertama. Udah. Dan kedua, atur posisi gitar itu biar tidak mengganggu pemain. Udah. Itu akan kenapa? Begitu seumpama ini main gitar, digesek kena mic, suara akan jelek. Pada mixingnya juga nggak bisa. Penonton juga dengernya jelek. Itu sudah diatur. Itu yang pertama. Kalau gitar, nah di mixing yang pertama itu di mixer, yang pertama itu di setting flat dulu. Ya, gain yang terakhir dibuka. Di mixer itu ada gain, ada volume, feeder volume. Udah paham? Ya. Yang dibuka itu adalah feeder volume dulu yang paling bawah. Udah, kasih dia 0 dB. 0 dB dia. Udah, setelah 0 dB di level itu ternyata tidak nyampe dia, baru gain yang main. Itu kenapa? Karena fungsi mixer itu adalah mengangkat yang lemah, bukan membesarkan yang sudah besar, enggak. Gain itu istilahnya inputannya. Inputnya kecil, fungsinya apa? Biar suara aslinya kedengaran. Bisa, sekian ya. Nah, kalau kurang bagus, baru diangkat gain. Itu yang pertama. Nah, setelah itu, baru pertama flat kita dulu. Nah, sekarang karakter gitarnya, kita harus mengerti karakter gitarnya. Dia gitar apa? Gitar bolong, ada yang suka lebih treble. Ya? Ada yang lebih treble, ada yang agak ngebass dikit. Itu harus paham. Nah, sekarang kita kembalikan pada pemain gitar. Di sana kan ada monitor. Sebelum kita masukkan ke FOH, speaker yang besar itu yang menuju ke penonton, itu bedakan. Ada speaker monitor, ada speaker yang ke FOH. Ya, FOH itu untuk ke penonton. Kembalikan kepada gininya. Bagaimana? Kita flatkan dulu. Pertama flat dulu. Volumenya flat. Setelah flat, ya. Cut bassnya, low-nya, di-cut. Sudah ketemu, oke. Baru kita ngangkat yang di bawah. Sudah? Iya. Ya, itu tekniknya. Nah, kenapa? Kasih dia segitu volumenya, biar tidak terlalu keras dia. Kita membalancing namanya. Sudah ketemu, oke. Pertama pengaturan EQ-nya. Sekian. Yang tahu karakter itu adalah pemain gitar. Treble-nya turun lagi dikit. Nah,
High-nya biasanya kalau yang sudah ngerti dia frekuensi 5.000, yang 2.000. Yang 2.000 di turun lagi dikit. Kita ambil di 2.000 sekian. Itu yang sudah profesional. Biasanya dia bilang high-nya cut dikit. Itu. Nah, kalau itu kemungkinan bisa di kalau dia gitar rhythm bisa di low cut dia. Di low cut, oke. Ya, di low cut bisa. Karena dia bassnya biar tidak gabung dengan gitar bass. Bentrok takutnya. Bentroknya. Dah, itu yang gitar. Nah, yang main todong lagi itu adalah alat musik drum. Dah, kalau drum itu ada alat tambahan selain hanya mic yang pakai yang simbal kanan kiri itu itu pakai mic kondensor. Tahu kenapa harus pakai mic kondensor? Karena tadi kan kondensor sensitif ya kan. Sensitif, dia akan bisa mengambil suara di sekitarnya itu. Tapi jangan sampai ngambil suara jauh. Nah, sekarang kalau mic ini dibiarkan, suara orang ngomong akan kedengaran. Masuk nggak ke speaker? Masuk. Kan? Nah, terus bagaimana mengatasinya? Kalau kita pasang mic kondensor, dua simbal aja dulu ya. Pakai mic kondensor kita dua. Pernah lihat yang panjang-panjang itu? Mic kondensor dipakai. Itu fungsinya menangkap suara dari simbal. Terus kalau tidak dipukul, suara lain masuk nggak? Tetap masuk dia. Terus bocor. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu bagaimana itu, Bli? Kalau seperti itu. Nah, sudah kira-kira kalau Pak Bet ada pengalaman enggak? Ada kira-kira bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasi supaya suara itu kondensor itu nggak bocor gitu berarti kan. Mungkin bisa kompresor Bli. Dia make selain itu namanya git. Kalau git belum tahu kalau. Ya, kalau dulu kita bicara masalah yang manual dulu ya. Kalau zaman sekarang kan mixernya sudah gini. Mixernya sekarang yang digital sudah ada git, ingat selain EQ ada git, ada kompres. Git kamu harus tahu nih fungsi kompres dan fungsi git. Kalau kompres apa fungsinya? Kompres itu supaya jadi kayak simbal itu kan suaranya tinggi kan, Jadi biar nggak terlalu sampai gimana ya ngomongnya. Volumenya biar terlalu tinggi. Gitu. Kita kompres, kita maksimalin Kalau git berarti biar nggak bocor berarti itu berarti. Git namanya git itu gerbang. Dia itu akan memutus memute volume. Saya mau membuka volume itu apabila itu pertanyaan. Apabila frekuensi isanya volume sekian, kedengaran dia akan membuka dan volume di bawah itu dia akan menutup. Ngerti. Begitu ini simbal dipukul, tapi ingat harus kamu atur gate-nya itu. Dipukul lambat kan hilang suaranya. Ya. Sedikit sekian sudah kebuka mic-nya. Tapi begitu tutup. Dah. Itu fungsi gate. Oke. Di drum itu pakai juga, tapi jarang kalau simbal itu nggak perlu pakai kompresor, dia pakai gate aja. Okay. Sama juga snare. Yang pakai kompresor itu mic kompresor harus pakai gate. Pernah lihat alatnya berarti? Ada. Kalau yang manual tuh gate ada. Ada panjang gate itu di setel. Tapi berapa ada mic segitu gate-nya. Satu yang kalau analog itu satu alat itu isinya 2 gate. Satu mic jadi berarti 2 mic aja bisa di gate. Berarti masuk ke sana dulu, baru masuk ke mixer. Di setting dulu. Sekian. Tis ada. Nah, selainnya itu pakai mic dinamik. Mic yang bulat-bulat itu loh. Itu kan enggak sensitif sekali. Dia akan mengambil suara sekian aja. Dah. Paling enggak 2 sampai 3 cm. Ya. Nah, volumenya itu dikecilin.
biar pas dia diambil. Nah, kalau drum itu ada todongnya, ada atas, ada bawah. Ingat itu. Untuk snare itu ada atas, ada bawah. Oh, ya lihat bisa. Ya, kalau yang bawah itu akan mengambil suara yang kayak spiral itu. Yang di atas suara head. Nah, itu itulah fungsi bagian mixer itu, Audioman itu. Oh, kayaknya kurang tajam ini, tambahin yang suara di bawah. Nah, itu fungsinya. Nah, terus apa lagi yang lainnya udah. Yang alat gong itu kan sudah paham. Bisa pakai mic kondensor. Kenapa? Karena kan tidak mungkin gong itu kan panjang. Iya. Kalau dikasih mic sekian, dia yang di sini tidak akan bisa ditangkap. Disinilah perlunya kompresor. Oh, oke. Udah, ini dipasangin. Begitu gong dipukul keras, dia akan tidak melebihi gininya. Ditahan limiter, berarti gitu ya. Kompresor atau limiter namanya. Okay. Ada yang limiter. Saya mau sekian loh. Dia di sini tuh dia dikecilin sama dia. Dikecilin. Okay. Kecilin berarti anggap bahasa kalau manualnya kamu pegang volume, kecilin. Kamu kecilin sendiri. Iya. Begitu volumenya lihat levelnya kecilin. Kan tak mungkin kita bisa ngecilin begitu. Ya. Dibutuhkan kompresor itu. Kompresor atau limiter. Ya, itu aja terpasang. Kendang apapun. Nah, dari bagian mixer Audioman inilah yang akan memix. Pertama itu adalah kamu grupkan biar enggak bingung. Grup yang akustik jadikan grup akustik. Grup gong kamu jadikan grup gong. Kadang-kala pemain musiknya saya ingin kecilin suara gongnya. Saya ingin gini. Di sanalah masa kamu kecilin satu-satu enggak mungkin. Enggak mungkin. Kamu main grup. Iya, di grup. Di grup ya. Grup mute juga begitu. Kalau mute enggak mungkin satu-satu. Oh, gongnya enggak main, mute. Satu gong habis. Ya gininya. Enggak ada suaranya. Gitu. Itu tekniknya. Itu aja sih untuk mute. Itu alat mungkin yang jarang yang yang diketahui. Biasa orang masang-masang mic aja sih. Itu aja. Lagi? Untuk pertanyaan nomor 1 ya, Beli ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, Beli. Tadi yang pertama udah, yang kedua, bagaimana teknik pengaturan mixing terhadap ekualisasi audio mic todong? Pengaturan mixing ya? Iya. Terhadap mic todong. Pertama kita harus tahu alat musik apa yang kita todong. Oke. Itu pertama. Jangan kita langsung siapkan mic sedangkan kita tidak tahu mic itu untuk apa. Mic itu ada tipenya. Ada mic SM58, SM800. Itu untuk vokal misalnya ya. Ada SM itu karakternya. Harus tahu itu. Tapi kalau yang hanya sekedar gini itu bisa mic biasa. Tapi kalau memang untuk menghasilkan suara yang bulat, suara yang natural, kita harus mengerti karakter mic itu pertama. Ya kan? Nah, terus alat apa yang akan ditodong? Itu ya. Kalau mic todong itu kalau bahasa gininya ada yang bilang mic boom. Ya, mic boom. Ya, ada yang bilang mic boom, ada yang bilang mic todong. Kalau biasanya ya, tergantung penggunaannya. Kalau penggunaan mic itu untuk di alat akustik atau alat itu mic todong namanya. Tapi kalau untuk pembuatan sinetron, pembuatan misalnya orang suara itu yang berbunyi itu mic boom. Boom mic istilahnya. Sama aja, mic-nya sama, cuma namanya berbeda. Biasanya kalau sinetron kan boomer gitu lah. Boomnya mic boom itu. Itu ada pengaturan juga. Nah, sekarang Mbak mau nanya yang mana? Yang mic todong yang di musik apa yang untuk orang? Oh, kalau tadi kan kembali ke pertanyaan pertama kan musik akustik. Jadi emang fokusnya untuk musik akustik berarti, Beli. Musik akustik. Ya. Ya. Berarti untuk mixing alat mic todong, pertama kita harus tahu secara global dulu. Globalnya apa aja yang ada akan tampil. Kita harus paham. Ya.
Oh, ada gamelan, ada alat musik akustik. Dia akan kolaborasi apa tidak? Nah, yang sekarang kalau mic todong untuk yang di gitar biasanya pakai mic dinamik aja. Yang gamelan yang sifatnya melebar kita pakai mic kondensor. Nah, terus pertanyaan bagaimana memixing itu kan? Ya kan? Bagaimana kita memixing? Satu, kalau memixing itu hati-hati kalau kita menggunakan mic kondensor. Itu yang paling vital itu adalah feedback. Iya. Sudah? Kamu harus hati-hati penggunaan mic kondensor itu dekat dengan speaker monitor. Salah pengaturan akan pertama itu feedback. Feedback yang mana yang kamu tidak akan tahu. Nah, sekarang itu bisa diatur untuk menghilangkan feedback itu ada beberapa cara. Cara pertama, sekarang kalau mic-nya speakernya terlalu dekat, kamu jangan menggunakan mic todong itu satu, kan kondensor. Kenapa? Kalau kita mau nangkap yang sebelahnya, berarti kan volumenya akan diangkat. Iya, diangkat kan? Suara di speaker itu ditangkap nggak jadinya? Ditangkap juga berarti beli. Feedbacknya iya. Iya, oh. Iya. Udah? Iya. Ya, makanya kita gabungin. Sekarang biasanya gamelan itu ada berapa grup nih? Grup ini ada grup kendang, grup ini. Kita, oh ini cukup satu. Ini satu. Kalau gong biasanya pakai 14 mic ya. 14 mic dia. Biar deket ya. Berarti pengaturan volumenya tidak terlalu besar ya. Oh iya. Dah. Soalnya kan rawan untuk benar-benar feedback. Biasanya kalau mic todong ya. Biar kita bisa mendapatkan suara yang bagus, bulat ini. Otomatis kan suaranya mic-nya sudah ditaruh di atas. Iya. Kalau ditaruh di bawah, mana yang dekat itu akan kedengaran, tapi tidak bulat. Tapi kalau mau bagus kan di atas. Nah, sekarang kembali lagi, kalau fungsinya ini untuk rekaman, seperti kata Tika tadi, untuk rekaman apa untuk pertunjukan. Pahami itu. Kalau kamu untuk rekaman, satu pun cukup. Kamu taruh di atas. Poin-poin mana yang ditonjolkan? Suling. Itu ditonjolkan. Lebih dekat ada mic-nya, kendang. Itu kalau yang lainnya di atas saja. Itu untuk rekaman. Karena tidak akan dikeluarkan suaranya ke speaker. Tapi kalau untuk pertunjukan. Iya, live perform gitu ya. Live perform. Kamu harus mengerti. Wah, kalau saya pakai satu mic aja, riskan saya angkat ini akan feedback. Dah. Nanti kan? Di sana itu bisa bermain pakai kompresor. Harus tuh. Pakai limiter sama kompresor. Itu harus main tuh di sana. Karena kenapa? Biasanya orang yang kalau soundman itu dia akan mic ini pernah lihat soundman itu mengacungin ke speaker. Iya pasti. Di sana itu rahasianya. Dia akan diginiin. Frekuensi berapa yang harus diturunin? Oh gitu beli. Itu rahasianya. Oh. Orang itu ini sekarang. Ini sound monitor. Mic-nya dia pasang ini. Pertama dia milih low, high, akhirnya gitu. Sekarang setelah dia ini, dia akan tarik mic-nya menuju ke speaker. Dah, diginiin. Frekuensi 500 turun dikit. Hilang. Bukan volume yang diturunin. Iya, frekuensinya. Dia sekian. Kalau ke bawah dia. Oh, yang 2000 itu low-nya. Jangan full di low cut. Karena kenapa? Kalau dia suaranya hilang, suaranya ini nggak bagus, dia nggak bulat. Mentah gitu dia. Mentah. Oh sekian, volumenya dikecilin. Gininya frekuensinya diturunin. Udah turun. Kamu gini kan tidak akan pernah feedback. Oh. Itu tekniknya. Berarti langsung emang Kamu bisa coba. Nanti ada mixer. Tapi dengan jarak tertentu ya.
Pertama, saya mau jaraknya monitornya sekian. Ngomong, kamu gini kan? Set. Oh, kamu tahu ini frekuensi berapa? Turunin. Kamu gini kan lagi. Bukan volume loh. Volumenya tetap dia. Volumenya tetap, tapi frekuensinya Hilang dia. Bunyinya. Kalau suara tinggi. tingginya turunin. Oke. Ya, itu teknik-teknik. Nah, mixing, setelah mixing, kamu ratakan dulu, semuanya. Kamu ratakan volumenya. Semua gain itu harus dikecilin semua. Gain itu paling terakhir dibuka. Ya, volumenya itu harus kamu 0 dB kan. Tuh, kenapa fungsinya harus 0? Kenapa nggak ke bawah? Tahu? Kalau 0 dB, kalau 0, ini kan ada di mixer itu kan ada 0. Kamu samakan 0. Dah, 0. Saatnya kamu nurunin, enggak masalah. Kalau mengembalikan kan gampang, kamu ingat, cari 0 aja. Akan kembali ke posisi normal. Iya. Dah. Makanya mainkan gain. Sekarang kita siapa tahu dia keras, kecilin. Nah, kalau kamu nggak tahu itu posisinya di mana, susah nih. Apa lebihin dikit, apa kecilin dikit. Kalau sudah 0, ya habisin. Track 0. Tuh. Bermain di gain. Gainnya terakhir. Oke. Ya, itu sistemnya. Secara detailnya begitu. Nah, nanti setelah itu kembali lagi pada soundman-nya. Antara akustik sama dengan gamelan itu disesuaikan. Ya, biasanya yang lebih dominan itu adalah drum. Drumnya lebih angkat. Ya kan? Habis itu bass, baru alat ini. Dia lebih kasih yang temponya dia. Lalu gamelan. Nah, disinilah peranan sebagai soundman itu membuat suaranya bulat. Sudah, jangan sampai. Nah, ada pertanyaan begini, Pak, tolong dibesarin suara gitarnya. Jangan sekali-kali kamu membesarkan suara gitar itu yang ada di FOH. Dia mau suara gitar, monitornya, ya monitornya saja, dia saja yang dibesarin. Karena kenapa? Biar enggak gitar aja kedengaran di FOH. Ini telinganya harus jelas nih. Kadang-kadang soundman itu tidak percaya dia dengan ada di speaker ini, dia pasti bawa headset. Padahal kayak BRTV momennya. Sudah ada speaker, ngapain dah kayaknya? Ini kejelasan ini. Suara gitarnya sudah jelas. Gini. Gitu. Itu fungsinya. Nah, fungsinya limiter segala macam itu harus kita pakai. Fungsinya apa? Untuk menghindari yang namanya feedback. Memang ada penampilan, tapi tidak fatal ya feedbacknya. Dia turun. Nah, sekarang ada tekniknya. Seandainya kamu mengalami gagal mixing, feedback, apa kamu turunin semua? Enggak. Apa yang besar? Yang mana harus diturunin? Kalau terjadi feedback. Tadi kan frekuensi. Umpamanya, kamu nyari mana nih feedbacknya? Apa yang dilakukan? Kalau semua spontan gitu ya beli maksudnya. Seumpama ada banyak akustik nih. Ya, banyak akustik. Terus terjadi feedback. Kamu nggak tahu nih feedbacknya datang dari mana, mic mana, nggak tahu. Terus apa yang kamu lakukan? Kembali ke ngetahui frekuensinya nggak sih beli? Susah. Kalau di saat live itu kamu kan susah mencari feedbacknya. Caranya, pertama bisa kamu turunin masternya dulu, outputnya kamu turunin. Turun lagi dikit aja. Otomatis suara yang ditangkap oleh mic itu akan berkurang. Seringan yang terjadi feedback itu adalah yang di monitor. Bukan yang di sini. Bukan yang di FOH. Tapi yang di monitor. Monitornya dikecilin. Kayaknya kamu pahamnya, di speaker di alur itu di wilayah itu tuh kebanyakan pakai mic kondensor. Turunin dia. Gitu. Yang itu diturunin itu dikit-dikit. Kemungkinan boleh kamu monitor, kan ada masing-masing gitu tuh ada monitor. Monitor itu aja turun dikit-dikit.
Itu tekniknya. Monitor. Kalau juga nggak ketemu, masternya kamu turunin. Iya, mau main master tuh. Main master, ngapain kamu turunin semua? Set, turun lagi dikit aja. Jangan terlalu banyak. Sampai feedbacknya hilang. Setelah feedback hilang, baru kamu cari dikit-dikit sambil jalan. Oh gitu. Aduh, Inget tuh nih. ya, itu tekniknya. Teknik kadang-kadang orang jarang yang nanya seperti itu. Jarang nanya gimana mengatasi feedback. Iya, kadang-kadang kan langsung kayak aduh takut gitu kan. Ya, pertama kalau sudah blank nggak bisa dah kamu ngapain. Makanya kalau terjadi masalah, kita harus mengenali dulu. Oh, ini tanggung jawab saya ini. Udah, langkahnya apa? Biarin orang tuh karena penonton, digituin, biarin. Kamu harus tenang sebagai seorang soundman itu harus tenang. Oh, saya punya masalah nih. Oh. Tapi bisa nggak dari sana dok? Kamu akan dilihat. Oh, kamu bisa menyelesaikan masalah loh. Kalau saya tuh begitu. Selalu saya kadang-kadang sama ada acara tuh, selalu saya mengarang cross check semua. Dulu teman-teman nggak ngerti. Saya gini, kenapa dicek? Itu aja. Itu aja sih. Dah, ada lagi pertanyaan yang mahal ini? Sangat-sangat mahal sih. Iya. Oh, kayak gitu. Dan harus yang paling mengerti itu hati-hati. Ini kalau soundman itu pernah nggak masang speaker kebalik polaritasnya? Pernah? Itu yang hal yang pernah. Masang kebalik. Kalau speaker itu dibalik bunyi nggak dia? Ini kan ada speaker plus min. Plus min. Sekarang kamu balik min plus, hidup nggak dia? Ya nggak hidup sih harusnya. Pasti hidup. Speaker itu bolak-balik hidup dia. Oh iya, min plus ya beli ya. Oh iya sih. Hidup iya. Hidup. Kenapa harus min? Kenapa harus plus? Padahal ini sama. Tahu kenapa? Ini tambahan dikit. Sebagai seorang soundman, tidak hanya perangkatnya kamu harus dimengerti. Yang paling terasa itu adalah dalam subwoofer. Ya, subwoofer. Subwoofernya itu. Subwoofer itu speaker gede itu. Kalau benar kamu masang plus dan min, pernah kamu lihat soundman itu tik 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 ada cas gitu yang pertama. Ya. Sebelum kamu gini itu kebalik itu tuh. Makanya orang pertama itu kan sebelum saya mengasih mic ke dia, saya pastiin perangkat saya sudah oke. Aman atau enggak gitu kan. Itu dulu. Baru kamu masang mic. Jangan kamu belum masang speaker, kamu sudah masang mic. Jangan. Perlu dipasang. Nah, terus pertanyaannya kalau speaker biasa aman enggak? Udah biasa. Tapi kalau seorang soundman yang profesional, dia tahu aman, ada sumber ya yang dari sana tuh. Kalau kebalik, kamu duduk begini. Dah. Sebenarnya kalau subwoofer itu kemana arah dentumannya? Pasti ke sini kan. Melingkar begini kan? Iya. Kalau benar. Makanya kan selalu kayak kerasa di badan bener. itu. Tapi kalau salah kamu masang gini, hidup. Cuma. Terus kenapa arahnya di sini ke sana? Ini bisa ke sana satu. Oh gitu. Oh. Paham? Oh alah. Ya pernah kayak permasalahannya. Gitu. Loh, kok nggak mau kok ke sana dia? Kok keluar dia? Oh. Nggak bulat dia. Itu dah fungsinya. Oh, permasalahannya di situ. Tapi hidup. Oh, hidup. Nah, makanya sering nanya, Pak, sound gini enggak? Speaker test enggak? Dia akan menghidupkan, tapi itu ya hati-hati. Salah soundman itu dia bisa menghancurkan speakernya sendiri. Di sana ada namanya frekuensi yang akan ditembakkan ke speakernya. Dia bunyi dia. Pertama dicek dulu. Bunyi enggak? Kebalik enggak suaranya? Ada suaranya beda. Itu kebalik dah itu. Omanya pertama kan pasti harus sama nih. Sos. Kalau itu bunyinya itu kebalik itu, berbalik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengatasi? Kan surang. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, mengatasi
namanya human error, apa yang dipakai? Konektornya yang harus dibedakan. Dia tidak akan bisa kebalik masangnya. Sudah jarang sekarang itu pernah speaker kebalik, nggak pernah ada. Karena kenapa? Konektornya nggak bisa dibalik. Sudah pakemnya sekarang. Sudah pakem dia. Masuknya begini, sudah kunci dia. Kalau dulu kan masih kanan kiri. Iya, Pak. Plus min kayak gini. Sekarang satu. Oh alah, kayak gitu toh. Ya, sekarang speaker ini sudah pakai SLR. SLR. Bisa kebalik nggak dia? Nggak bisa berarti. Nggak bisa, kalau ini nggak bisa. Udah pakemnya kayak gitu soalnya. Itu menghindari human error. Nah, tuh aja. Lenceng dikit sih, biar ada. Dah. Tapi juga termasuk teknik mixing sebenarnya itu. Mixing. Pertamanya mixing itu secanggih-canggihnya orang, kalau dia tidak mengenali perangkatnya, dia tidak akan mendapatkan mixing yang bagus. Pertama, kita harus mengenali perangkatnya kita dulu. Soundnya apa, alat speaker apa aja dipasang, jaraknya, pengaturan speaker itu harus kamu perhatikan. Kalau speaker, pernah lihat speaker gantung, speaker yang di atas gantung, speaker yang di bawah. Nah, itu harus dimengerti yang seberapa dia height-nya, low-nya. Nah, itu. Nah, pemasangan speaker enggak sembarangan. Pemasangan speaker harus berada di, kalau menanya pasti dibilang berapa ketinggian gedungnya, namanya ruangannya. Sih nanya. Raging misalnya. Baru dipasangnya raging dia. Tahu raging? Belum tahu deh. Itu loh, besi yang itu. Besi yang untuk megang speaker itu loh. Oh. Itu teknik. Oh sekian. Dia tuh lebih tinggi dulu. Karena dia akan mengerek. Oh sekian. Pas. Nah. Kalau soundman yang gini dia bawa laser pointer. Laser pointer itu. Tandai berarti, buat nandai begitu. Dia lurus gini. Set. Garis lurusnya ini. Ini garis lurusnya. Berarti itulah garis lurus pemusik sekarang garis lurus. Makanya soundman itu harus berada di tengah-tengah itu. Oh. Tidak, bukan sejajar berarti ya, harus sejajar. Kenapa? Dia harus berada di sejajar speaker. Nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Dia harus di sana. Tarik garis pakai laser pointer yang hijau itu loh. Trek ditarik. Sekian. Nanti dari sini itu ditarik ke sana, di sini tarik ke sana. Itulah speakernya. Kalau pokoknya sana 2 meter, di sini harus 2 meter. 2 meter juga. Oh. Tapi kalau sudah pengalaman, saya di sini ya. Oh, ditariklah dari sini, tarik dari sini. Kalau yang macam-macam, ada orang yang sudah pasti tarik truk. Ini loh, ukur, gitu dah, ukur. Nah, saya tepat ya berada di sini. Oke. Ya banyak sih Anda. Untuk pertanyaan kedua ya Beli ya. Panjang juga ya. Oke Beli, ini pertanyaan kita yang terakhir. Ya. Sekarang lebih khusus sebenarnya ini untuk pertanyaannya Beli. Bagaimana teknik pengaturan mixing terhadap ekualisasi audio alat musik akustik dengan mic todong di Bali TV, terutama pada acara kuis pakis Bali, terutama pada penampilan yel-yelnya Beli. Oke. Pada segmen pertama. Ya, segmen yang ada yel-yelnya ya. Itu adalah perform di mana di sana adalah orang bersuara, ngambil suara orang dan gabung dengan alat musik akustik. Nah, pertama untuk pemasangan mic todong itu seringan kita memakai mic kondensor. Nah, kalau mic condenser itu tipenya banyak. Ada yang omni, ada yang memang. Nah, sekarang itu ada sebenarnya kalau kita lihat itu ada switch-nya. Kalau yang memang sudah profesional mic-nya, ada switch-nya. Ada dia bisa mengambil dari depan saja, bulat ya depan. Atau dia bisa ke samping saja. Dah. Atau dia kedua-duanya. Dua-duanya. Nah,
Oke. Nah, mic itu kalau kita tidak punya mic gini, kalau kita punya yang omni saja, berarti kita kan keseluruhan itu, ya. Berarti kita harus tahu, kita kan tidak mungkin harus mengganti mic, enggak. Karena kita punya itu saja. Pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus memasang bulu-bulunya, sarungnya itu. Busa kayak busa. Ya, busa. Pembungkusnya, Gitu. pembungkusnya. Filternya. Ya kayak bulu gitu itu. Itu sudah ada filternya itu. Itu dipasang. Itu fungsinya apa? Pertama, itu akan meredam suara angin. Suara angin itu akan diredam. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan bisa menerima suara yang tidak terlalu jauh. Ya, dia akan membulatkan suara yang dia sekitar di sini. Dia itu fungsinya. Oh, oke. Biar tidak terlalu jauh lah. Misalnya saya mau suaranya sekitaran ini sudah cukup. Kebisingan itu, bisingannya apa? Contoh, kadang digesek, kadang-kadang kan. Kalau mic biasa, gitu kan. Tapi dengan adanya filter itu, dia nggak bunyi. Nggak bunyi tapi tipis bunyinya. Karena yang sudah dilindungi sama itu. Yang pertama. Kedua, perhatikan di mana suara itu ditangkap. Nah, kalau dalam Yel Bali TV yang kamu nanya itu ya, yang kuis pakis itu, pertama peralatan kita punya berapa mic? Kalau kita punya hanya satu, posisikan berada di tengah-tengah. Kita bisa cut acaranya. Kalau kita tidak mendapatkan suara yang bagus, bisa cut. Kita taruh. Nah, sekarang kan ada pertanyaan, oke lah suara orang bisa ditangkap kalau dikasih. Bagaimana kalau mereka itu bawa alat musik akustik? Mengganggu nggak? Bisa lebih keras nggak alat musiknya kedengaran daripada orangnya? Jatuhnya sih nggak bisa balance ya, pastinya nggak bisa balance. Karena kenapa? Karena kita menangkap suara yang ada di sana. Nggak mungkin dong kita bisa atur besar kecil, nggak mungkin. Terus apa yang kita lakukan? Pertama, kita mix dulu di sana. Nah, perhatikan alat musik apa yang dibawa. Kentongan, kadang kan peluk-peluk itu loh. Nah, itu dibawa. Kecek. Ya, kecek itu. Usahakan pemain musik itu berada di belakang mic. Lebih jauh pokoknya. Ini penyanyi, itu musiknya ada di belakang. Tapi kalau performnya mengharuskan dia harus ada di depan. Terus apa yang dilakukan? Kamu kasih tahu, volumenya sekian aja ya, pukulnya. Mau usah banter-banter. Iya, nggak usah keras-keras lah, nggak usah keras. Kecil-kecil aja, dung. Kan. Tapi kalau penyanyinya disuruh lebih keras, tapi kalau nggak ketemu sudah antisipasinya. Kalau mau suara bagus, ininya. Tapi kadang-kadang mau ke mereka kalau memang dia memang harus ada di depan pemainnya, dia kan kecil, hanya biar sekedar didengar aja sama gininya. Biar tidak melebihi suara yang menyanyi. Nah, dalam kuis yang kemarin itu Pakis itu tidak hanya memakai alat musik akustik, mereka juga memakai minus one musik tambahan, tahu kan? Play musik. Ada. Sudah. Nah, sekarang kendalanya kita harus mengasih dia itu suara biar jelas di telinga, tapi tidak terlalu keras di mic itu, mengalahkan suara ini. Caranya bagaimana? Posisi speakernya harus kita jangan terlalu dekat mic. Feedback dia. Iya. Kadang musiknya kekerasan, kita atur posisinya agak di belakang. Pemasangan speakernya. Takutnya mic-nya malah menangkap yang dari speaker itu. Dari speaker itu, suara orang di depan itu nggak kedengaran. Itu tekniknya. Tuh. Nah, alangkah baiknya mic itu jangan satu.
Yang bagus itu berada di atas digantung sebenarnya. Jangan di bawah. Digantung. Nah, seperti bilang Dika itu, kalau digantung itu perhatikan juga jarak di kamera. Jangan sampai kelihatan di kamera. Oh, visualnya berarti juga Visualnya diperhatikan berarti beli. Diperhatikan juga. Kalau digantung. Nah, sekarang pasang visualnya dulu. Baru turun mic-nya. Cik, turunin. Oh, kelihatan, naik lagi. Naik. Sudah beres. Makin banyak kamu masang mic, makin bulat suaranya. Tuh. Oh, di sana kentongannya yang mic di sana turunin dikit, yang ini diangkat. Kamu bisa memix. Bagaimana kamu mix dengan satu mic? Ya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sumber suaranya lebih daripada beda suaranya, ada suara orang, ada suara alat. Nggak bisa. Kecuali orang, oke lah jelas satu mic cukup. Tapi kalau ada alat gini, pakai alat. Nah, seperti Tika bilang kan, mic itu mempengaruhi sekali. Nah, mempengaruhi sekali. Mana yang ini? Tuh. Nah, yang pertanyaannya biasanya kalau kita dalam situasi riuh kayak di lapangan kan kita nggak bisa menyuruh penontonnya full diam biar masuk. Kita harus mengakali kadang-kadang mic kepala itu loh, kan ada mic clip on kita pasangin. Kalau memang dia harus urgent ada dialog kan nggak mungkin keras-keras dia ngomong dialog gitu. Itu kita pakai bantuan. Berapa orang ngomong itu masuk. Itu tekniknya. Sering wireless itu semua. Tahu kan wireless? Jika kan bilang tadi wireless kan ada pakai wireless. Nah, selain mic boom, kita harus pakai mic wireless clip on itu loh. Bantu soalnya. Berapa orang dia? Itu bantu. Tapi kalau secara keseluruhan pakai mic todong. Nah, sekarang performnya itu sistem record apa perform. Nah, kayak kemarin di Pakis itu live perform jatuhnya berarti. Live perform. Nah, suara di monitor ini aja dikeluarin. Yang di operator itu aja keluarin. Udah cukup untuk mendengarkan orang. Dia tidak akan feedback. Itu tekniknya. Iya. Ya. Perhatikan posisi speaker itu harus tuh. Jangan kalau menggunakan mic todong, jangan sampai mengarah ke mic-nya. Jangan, itu riskan feedback. Dah. Kedua, harus jauh dari speaker. Harus itu. Nah, yang poin paling penting dalam ini, kamu kenali di mixingnya itu, kamu perlu suara low nggak? Kan nggak. Di sanalah pentingnya kamu low cut. Iya, habisin. Boleh kamu habisin boleh, tapi jangan terlalu habis sekali. Di low cut dia, seberapa cutnya, dia akan menghindari yang namanya feedback. Gitu ya, low cut ya. Cukup. Karena kenapa? Kamu akan menganggap suara orang ini, suara orang banyak. Cut aja. Nah, perhatiin udah pas sekian, udah. Di sanalah fungsi mixing per channel itu, per mic itu. Jarang orang nanya ya begitu kadang-kadang. Gimana caranya? Oh, setelah tancap bingung. Ya udah ini mainkan. Ada low cut itu kan ada tombol low cut-nya. Udah, cut aja. Udah. Kalau sudah ditekan itu, baru kamu nyetel di sini. Nah, kayak presenter ini kan ada berita-berita itu di low cut itu. Oh iya, soalnya kan cuma suara saja kan. Tak perlu alat musik. Suara kan. Manusia saja kan. Manusia saja itu di low cut aja. Seringan kalian di low cut ya. Untuk menghindari yang namanya suara dengung gitu. Dia akan bulat suara dia aja. Oke. Sama intermezzo dikit berarti. Ada pertanyaan juga berarti permasalahan yang di kick drum sebenarnya yang gara-gara misalnya bunyi deng feedback itu berarti karena dia nggak di low cut berarti ya beli jatuhnya ya. Yang biasanya tetap yang lebih yang panjang, perhatikan mana yang harus di low cut, mana yang tidak. Kalau gitar bass jangan di low cut. Iya.
Tahu kenapa? Dung, 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 dung. dung. Memang dung harus begitu. Kan emang butuh suara itunya soalnya. Terus panjang. Nah, dep itu bisa dilokat. Tapi kalau di lokat sekali hilang. Dep 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 aja, dep 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 Nah, mentah apa? sekarang biar tidak panjang itu biasanya kalau itu diisi sponnya itu. Oh, berarti fungsinya untuk membantu itu sebenarnya. Oh. Dung, kayak gitu suaranya. Ah. Dung. Nah, makanya diisi spon di kicknya itu. Oh. Ah, Baru tahu ternyata fungsi spon itu untuknya itu sebenarnya. iya. Dem. Dia begitu. Saya hanya cari demnya saja. Kicknya aja. Tapi panjangnya saya nggak cari. Ini dah fungsinya dia bilang. Nggak mungkin mic secanggih apapun dia tidak akan bisa. Pilihan 2. Kalau kamu lokat hilang demnya. Udah kalau dibiarin panjang dia. Kalau kamu pakai bisa kamu pakai gini aja boleh. Pakai git boleh. Berapa kamu ngabisin git? Oh. Ya juga ya, beli. Berapa kamu harus ngabisin git? Berapa harga gitnya itu biar kamu tahu. Kali itu sekian. Nah, sekarang seiring kemajuan zaman sudah per masing-masing yang digital, yang sudah bisa digital udah semua bisa digit. Itu tapi git itu tergantung juga harga. Oh, saya cuma punya git 4 gitu loh. Mixernya walaupun dia di dalam, dia isi gitnya 4. Ya kamu bisa pakai 4 mic saja sampai saya git. Ada isi berapa gitu. Tidak semua loh, karena nggak bisa diatur per masing-masing. Kembali lagi dengan biaya. Ada yang kalau Mata Dewa itu punya mixer 1,5 miliar. Harga mixer. Untuk mixernya saja itu beli. Mixernya saja 1,5 miliar. Hanya dia yang punya, yang di Bali dia aja punya. Itu fungsinya. Dia sudah bagus dulu, makanya paling hebat dia. Dia tidak berani ya ada standarnya dia itu karena tidak berani ngantem dia suaranya gitu loh. Kalau yang begini itu berani dia. Nah sekarang nggak tahu dia kenapa sampai beli yang itu. Kembali lagi pada soundman itu aja. Masing-masing soundman punya beda pendengaran. Ada yang suka pertama efek loh. Oh saya suka efeknya begini loh. Efek vokal itu begini. Saya ingin coba tanya yang di Ketut Dembler itu. Oh, saya punya efeknya gini. Oh, tabnya bagaimana? Di tab dia. Tab itu fungsinya agar seiring dengan musik. Deng deng deng. Ehonya kan deng 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 gitu temponya. Tapi kalau enggak deng 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 halo biar gitu. Halo. Saya ya itu fungsinya. Soalnya kamu bisa macam-macam lah di sini. Sebatas yang saya bisa jawab saya itulah. Sesuai dengan pengalaman di sini sih. Maklum baru 22 tahun. Baru 22 tahun ya. Terus kalau misalnya memang yang kemarin dipakai Bali itu kenapa beli kalau gitu nggak pakai mic yang digantung itu? Ya, satu masalah bukan yang ini, karena kita tuh bongkar pasang itu seringan lumayan itu. Karena kenapa enggak pakai itu? Karena kita bongkar habis itu kita bongkar pasang. Karena event kita itu tidak fokus ke pakis. Ya banyak event-event lain masalah. Bebeki jalan. Iya sih. Nanti bongkar pasang lagi ke BBQ pakis Itu permasalahan utamanya. Nggak mungkin kita, jangan lighting aja. Masang 1 dread lampu itu harus masang steger berapa itu. Iya sih. Seandainya sekarang ada BBQ, besoknya pakis, bisa. Nggak mungkin. Berarti ke tenaga berarti pertama. Tenaga. Kalau dia fokus di satu event, dia kan bisa. Kapanpun event itu bergerak kemanapun, bisa dia. Tapi kalau sekarang ambil ini, besok ambil ini, nggak mungkin. Paling enggak dia punya cadangan.
cadangan itu aja. Makanya teknik berarti kamu fokus di bagaimana istilahnya teknik miking. Ya, teknik miking. Makingnya tuh istilahnya begini. Pernah kamu dengar ini seorang penyanyi yang profesional dia tidak mau memakai mic yang ada. Ya, ada. Dia bawa mic sendiri pasti. Kenapa? Soalnya kan mic itu yang dia sesuai dengan apa ya, karakteristik suaranya nggak sih, Bli? Betul. Dia beli mic, pasti dia minta flat gininya, apa namanya, mixernya flat. Udah, yang ini tuh dia bisa beli sekitar 10 juta mic-nya. Udah, kenapa? Saya mau karakter mic-nya ini loh, masuk dia. Beda-beda kan kadang. Makanya penyanyi itu kenapa suaranya bagus sekali, bulat sekali. Mic ini pertama, coba kamu nonton di TV-TV lain itu pasti ada di wawancara. Apa yang pertama gini, pasti mic-nya. Mic itu adalah modal dia untuk nyanyi. Iya sih. Dah, kemanapun dia nyanyi dia akan menghidupkan bawa itu. Tuh teknik makingnya. Dan kamu harus mengerti mic itu hanya jangan sekedar pasang sedang mic. Kalau mic vokal mic berapa? SM. Iya, SM 800. Ya, 800, 58, SM. Kalau musik berapa? Ada aturannya. 700 ya kan. Iya, itu masing-masing punya karakter sendiri. Nah, sekarang kembali lagi budgetnya. Kalau kamu punya kamu yang betul-betul pertama sumber itu sudah bagus, kamu lebih gampang memixingnya. Tapi kalau sumbernya sama, di sanalah fungsi sebagai soundman itu memixing mic itu biar yang kita inginkan. Itu aja. Banyak sebenarnya kalau umum satu bidang. Teman-teman bisa kok semua, bisa. Itulah. Di sini boleh nanya ke gini gitu loh. Ya, nanti tanya beli kandek, memang narasumber keduanya memang beli kandek nanti. Iya. Banyak misalnya kalau saya sih cuma bisa bantu itu, dan saya kalau ada yang tanya boleh nanya bagaimana pun, karena di sini di TV ini adalah sistemnya kompleks. Sekarang bisa dibilang kalau audio bagus, kalau gambar jelek visual jelek ya jelek. Visual bagus, suara jelek dia. Iya. Jelek. Harus seimbang. Dia satu kesatuan dia. Audio visual. Kalau radio, walaupun penyiarnya nggak mandi, kalau dia siaran bisa nggak? Nggak bisa. Kalau radio kan bisa, karena ada suara aja. Ya, suara aja. Kalau TV, nah nggak bisa. Kalau dia sakit bengek, ya udah pusing dah. Harus semuanya harus pakai pakaian. Tekniknya. Ya, itu aja. Oke, kalau gitu makasih ya Bli udah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Sudah sangat-sangat mendapat rahasia-rahasia yang sangat bermakna untuk itu. Jadi terima kasih dan sukses ke depannya Bli. Terima kasih, semoga muncul sukses dengan pengalaman yang terama di Bali TV. Amin. Bagaimanapun teknik istilahnya kita tidak akan ngasih kamu ilmu tidak, tapi kalau kamu bertanya, kenapa harus bertanya? Dengan kamu bertanya, kamu sudah tahu titik permasalahannya. Itu menjebak kamu. Tapi kalau kamu tidak bertanya, berarti kamu tidak tahu permasalahannya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Bli.